Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview pada pertemuan pertama dan kedua tentang bab 1, yaitu percobaan POHI atau ATM. Pengertiannya, tentang percobaan, tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Berdasarkan dua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Sifat percobaan adalah: pertama, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Dan yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Lalu ada dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama, ada teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Yang kedua, yaitu teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dan ada unsur-unsur percobaan, yaitu yang pertama adanya niat, yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga ada pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Lalu selanjutnya ada tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. Yang pertama, pengunduran diri secara sukarela, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan. Yang kedua ada tindakan penyesalan, yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Lalu selanjutnya ada percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Dan tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mempunyai objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Jadi menurut MVT tidak mungkin ada percobaan pada objeknya yang tidak mampu, yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. Selanjutnya ada pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Dan selanjutnya ada percobaan di luar KUHP, yaitu diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 DRT 1995 tentang TPE. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan Undang-Undang tindak pidana korupsi dan lain-lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.